Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa dapat menjelaskan berbagai gangguan pernapasan pada manusia dengan benar. Siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gangguan pernapasan dengan benar. Siswa dapat menjelaskan penyakit pada organ pernapasan dengan benar. Siswa dapat menemukan informasi berdasarkan teks kemudian mengelompokkannya dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Siswa dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks dengan benar. Siswa dapat menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Siswa dapat menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca dengan benar. Siswa dapat menjelaskan informasi sesuai teks dengan benar. Siswa dapat menjelaskan informasi berdasarkan teks dengan benar. Nah, anak-anak, kita mulai yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA tentang gangguan pernapasan pada manusia. Penyebab gangguan pernapasan itu karena bibit penyakit, ada pencemaran udara, dan fisik. Contoh penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yaitu flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara misalnya asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir, penyakit yang disebabkan oleh fisik itu adalah kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Selanjutnya, penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama adalah asma, yaitu penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Pengobatan itu bisa dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua adalah flu, gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatan dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya bronkitis, yaitu infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya, membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatan dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Selanjutnya pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya adalah penyakit pada organ pernapasan, yaitu ada emfisema,
kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya adalah sesak napas yang hebat. Penyebabnya adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatan dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya yaitu batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebabnya adalah zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Kemudian pengobatan itu biasa dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TB, penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya yaitu napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Materi selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa itu untuk menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana itu adalah menyebutkan atau menjelaskan tempat. Kata tanya kapan itu penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa itu menyebutkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menyebutkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana yaitu keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa yaitu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dari informasi teks di atas, itu ada kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kalian dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Misalnya pada teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus atau bakteri atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan.
Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kalian dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks tersebut. Misalnya, pertanyaan apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, jawabannya harus ada di dalam teks, yaitu bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian, apakah penyebab penyakit bronkitis? Yaitu jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Selanjutnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Itu gejalanya batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Yaitu membaca dengan seksama akan semakin mudah atau melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, bacalah dengan seksama, kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, dan yang terakhir adalah rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Yang terakhir yaitu menjelaskan informasi berdasarkan teks. Nah, bagaimana cara menjelaskan informasi berdasarkan teks? Yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama, kemudian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ustadzah. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.